Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kami sanjungkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sholawat yaitu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official yang kali ini akan membagikan yaitu ilmu, yaitu tentang kisah keajaiban sholawat. Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya dimanapun Anda berada selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, panjang umurnya, banyak rezekinya, dan yang sakit semoga cepat sembuh, dan yang masih punya tanggungan semoga cepat selesai. Amin, amin, Allahumma amin. Baiklah, kita lanjutkan, yaitu kisah ini adalah kisah nyata bahwa ada seseorang pemuda ya. Pemuda ini adalah tamatan sarjana, seorang sarjana yang mana dia adalah melamar pekerjaan di mana-mana. Namun sudah beberapa waktu ya, sudah 1 tahun lebih tidak ada panggilan ya. Walaupun dia sarjana, tetapi sarjananya ini tidak menjamin suatu pekerjaan di perusahaan maupun di instansi pemerintah. Kemudian pemuda ini hampirlah dia itu putus asa karena dia melamar ke sana kemari, ternyata tidak ada panggilan. Di tengah-tengah dia hampir putus asa itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dia adalah mendapatkan amalan yaitu mengenai sholawat Jibril. Amalan ini, sholawat Jibril ini ya, kata yang memberikan ijazah itu adalah amalan ini tidak panjang selawatnya dan bisa kamu laksanakan dan kamu baca dimanapun Anda berada. Artinya bisa sambil aktivitas. Kemudian pemuda sarjana ini mendawamkan sholawat sesuai dengan ijazah bahwa sehari semalam itu adalah 1000 kali sholawat Jibril. Di tengah-tengah dia melaksanakan riyadhahnya, menjalankan wirid sholawat Jibril, yaitu semakin hari dia terasa semakin hidupnya ini adalah ringan.
artinya terang nampaknya, maka dia adalah mendapatkan pekerjaan entah dari mana barangnya, tetapi adalah dia memasokkan yaitu kebutuhan sehari-hari, yaitu masuk sembako gitu, yaitu ke pasar-pasar. Dia ada pasaran, dia membawa sembako atau disebut juga sales. Ya, ada seorang yang punya toko besar, dialah yang menawarkan toko ke toko di pedesaan atau pasar ke pasar. Nah, kemudian pemuda ini selain dia menjadi sales, ya, karena pemuda ini masih sendirian, ya, kalau jodoh itu tidak akan kemana dan tidak akan dicari pun dia akan datang. Pada suatu hari dia menaruh simpati atau dia senang kepada seseorang, yaitu kemudian cobaan selalu ada, yaitu cobaannya adalah sangat berat karena dia senang sama perempuan itu, namun saudaranya itu adalah tidak setuju. Itu adalah cobaannya, hambatannya. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya orang tuanya tetap menyetujui dan tetap melangsungkan pernikahan. Kemudian dia tetap mendawamkan sholawatnya tadi, sholawat Jibril tiap hari 1000, sehari 1000 terus dia dengan istiqomah. Kemudian semakin berkembang selain dia punya menjadi seorang sales, yaitu menjualkan punya orang, menawarkan punya orang ke pasar-pasar, dia akhirnya adalah membuka usaha sembako sendiri dengan istrinya. Sudah mulai maju. Kemudian akhirnya dia usahanya ini karena dia sudah punya nama, yaitu dia sudah waktu dia jadi sales, waktu belum nikah, yaitu dengan izin Allah semakin besar usahanya. Ya, kemudian karena usahanya sudah agak maju, yaitu untuk biar perjalanannya lancar, dan dia adalah mulai membeli kendaraan sepeda motor atau kendaraan Honda untuk menjalankan bisnisnya itu. Dengan dana, yaitu dia hutang di dana bank. Dengan hutang bank dia belikan sepeda motor. Namun apa yang direncanakan dia supaya usahanya lancar, malah dia waktu naik sepeda motor berjalan belum lama adalah terjadi kecelakaan. Subhanallah, terjadi kecelakaan, ya. Dia nabrak seseorang, nabrak kakek-kakek yang mana kakek ini sampai meninggal. Ya, dia tetap mendawamkan membaca selawat. Kalau aturannya dia adalah setidaknya masuk penjara karena dia menghilangkan nyawa seseorang. Nah, ini adalah cobaan lagi. Kemudian akhir-akhirnya karena keterbatasan dana, ya, dia sudah membantu yang kemalangan ini, namun itu belum sesuai. Ya, akhirnya dia setelah diurus ke kepolisian, ya, dia itu untungnya dia punya saudara
yang kebetulan jadi polisi. Maka dibantu oleh saudaranya ini, dan akhirnya yang punya saudara yang ditabrak ini adalah merelakan, merelakan tidak jadi menuntut lagi, bahkan tuntutan itu dicabut kembali karena dia berprinsip yang keluarga ini memang sudah ajalnya orang tua itu. Namun tetap diberikan biaya itu adalah cobaan. Kemudian itu sudah selesai, lalu usahanya semakin maju sampai dia punya kendaraan, Artinya itu beli mobil pertama, yaitu membeli mobil untuk ngangkut barang. Pertama membeli mobil yang second, kemudian lancar membeli mobil lagi sampai 2. Kemudian juga membeli mobil pribadi. Bahkan sekarang dia punya mobil yang seperti mobil-mobil sekarang. Artinya mobil yang termasuk mobil mewah, mobil pribadinya. Kemudian singkat ceritanya, sholawat tetap berjalan terus, dia tetap mendawamkan sholawat, dan dia dikatakan orang yang sudah sukses, selain punya mobil untuk kendaraan, bahkan tokonya itu, kedainya itu sampai punya 6 tempat. Maka dia sekarang adalah jadi direktur, membawai kedai-kedainya, usahanya yang sampai 6 tempat itu dengan istrinya. Punya karyawan yang banyak sekali. Kemudian dia juga dia berangkat naik haji bersama dengan istrinya. Kemudian tidak hanya itu saja, dia bahkan sekarang tanah mana ada yang menjual, tetangga-tetangganya itu dibeli, punya kebun. Itulah berkah dari sholawat Jibril yang didawamkan 1000 per hari itu. Sekarang dia jadilah orang sukses yang disebut, karena uangnya sudah banyak, ekonominya sudah mantap, yang disebut dengan jadilah miliarder. Jadi itulah kisah nyata seseorang yang berkah mendawamkan sholawat Jibril sehari semalam 1000, yang asalnya orang yang hidupnya adalah miskin atau hidupnya itu terlunta-lunta, sekarang jadi orang yang senang atau jadi miliarder. Mudah-mudahan ilmu kisah nyata yang saya kisahkan ini mudah-mudahan bisa membuat inspirasi, membuat motivasi kepada kawan-kawan yang sedang riyadhah sholawat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kemudian yang terakhir, bagi kawan-kawan yang masih bagi kawan-kawan yang ingin mendapatkan keberkahan atau mendapatkan keajaiban sholawat, saya video yang kemarin saya membuat grup riyadhah sholawat 1000 per hari, yang sudah saya sampaikan kemarin, dimulai maghrib sampai besok, baik dengan aktivitas maupun dengan duduk, itu adalah bisa saja. Tiap sore asar adalah dilaporkan. Laporannya itu paling, kalau yang sudah dapat 1000, kalau yang lebih dilaporkan lebih.
Contohnya itu. Jadi kami persilahkan yang ingin, ya ayo kita bersama-sama riyadhah sholawat ya. Kemudian saya buat grup ya yang sudah mendaftar. Ini belum banyak yang mendaftar ini. Kami persilahkan mendaftarnya adalah di WA 0812 7515 4442. 0812 7515 4442. Ini jadi nanti adalah nama, kemudian alamat dan nomor telepon. Nama, alamat dan nomor telepon. Kemudian yang terakhir bagi kawan-kawan juga yang punya testimoni keajaiban sholawat, mohon dikirimkan di kolom komentar di bawah ini atau di WA yang sudah saya sebutkan tadi. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.